Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bisa berjumpa lagi dalam waktu yang berbeda. Para sahabat, ada tulisan yang sangat bagus, bukan dari seorang kiai, namun tulisan ini bisa kita ambil manfaatnya. Tulisan tersebut datang dari seorang pemuda yang kami tahu sih beliau itu adalah YouTuber bernama Rifki Zulkarnain, dan kemungkinan beliau adalah akademisi. Tulisan beliau yang berjudul "Apa yang menghambat klan Habib Ba'alwi datang ke podcast Rumah Irama, padahal kalau datang pasti menang", itu judulnya. Dari judulnya kita bisa memahami dan bisa berkomentar bahwa memang setelah Haji Roma Irama mengundang beberapa tokoh, di antaranya ada Kiai Imaduddin Utsman, lalu ada Dr. Sugeng yang awal-awalnya ketika itu langsung viral tentang pembahasan Habaib Ba'alwi ketika Roma Irama itu mendatangkan guru gembul. Pasti itu awal dari Haji Roma Irama membahas tentang batalnya nasab klan Ba'alwi. Para sahabat, tulisan Rifki Zulkarnain setelah menghadirkan Kiai Imaduddin Utsman, Profesor Manakhim Ali, Dr. Sugeng, Haji Roma Irama kemudian berniat untuk mengundang Habib Taufik Assegaf selaku ketua dari Robitoh Alawiyah. Bahkan pada waktu itu Haji Roma Irama mengumumkan kepada publik bahwa beliau mengundang secara resmi Robitoh Alawiyah yang diketuai oleh Habib Taufik Assegaf untuk bicara di podcastnya mengenai polemik nasab Habib bukan cucu Nabi. Haji Roma Irama memang sengaja agar ada keseimbangan di podcast beliau, sehingga tidak hanya dari kubu Kiai Imaduddin Utsman yang didatangkan, tapi juga dari kubu Robitoh Alawiyah dan pendukungnya seperti Rumel Abbas, ya. Dan kemungkinan besar pada akhirnya juga mengundang pendukung-pendukung dari Habaib klan Ba'alwi yang lain. Namun sayangnya, sangat disayangkan ketika Haji Roma Irama mengundang Robitoh Alawiyah, dalam hal ini Taufik Assegaf, undangannya ditolak. Taufik Assegaf tidak mau datang ke podcast Roma Irama, sehingga timbul narasi dari para sahabat-sahabat ketidakhadiran Taufik Assegaf dalam hal ini ya untuk ngeles, istilah kasarnya yang biasa dinisbatkan kepada Kiai Imaduddin adalah al-kaburi. Dari sini kita bisa menilai siapa sih sebenarnya yang suka kabur-kaburan. Dari debat di Banten sudah jelas dan tidak mengutus perwakilannya sama sekali. Sedangkan pada waktu itu Kiai Imaduddin Utsman memang tidak hadir karena Taufik Assegaf tidak hadir, tapi masih menghadirkan perwakilan. Dari situ kan bisa menilai siapa yang kabur. Dalam podcast Bang Haji Roma Irama, Taufik Assegaf juga tidak hadir. Bisa kita memberikan gelar al-kaburi kepada Habib Taufik Assegaf. Para sahabat desantri, kita lanjutkan tulisan dari sahabat Rifki Zulkarnain. Pertanyaan penulis kepada budak-budak klan Habib Ba'alwi, imigran Yaman Bani Yuyal. Klan Habib punya data dan bukti valid bahwa mereka cucu Nabi Muhammad SAW. Benar ya? Punya data apa enggak ya? Klan Habib Ba'alwi itu sebagai cucu Nabi, yang mengaku sebagai cucu Nabi, itu punya data apa enggak sih? Secara valid ya, data secara ilmiah, historis, itu punya data apa enggak ya?
Jika demikian, kalian Habib Ba'alwi pasti menang dalam debat atau dialog dengan Kiai Ahmad dan kawan-kawan, atau dalam berhujah di podcast Bang Haji Roma Irama. Sebenarnya iya, kalau memang punya data, para Habib Ba'alwi itu ya ngapain takut datang ke podcast Bang Haji Roma Irama. Pasti bisa menyampaikan hujahnya dengan baik dan benar kalau memang punya bukti. Kalian Habib Ba'alwi semakin kokoh posisinya sebagai cucu Nabi, sekaligus dapat membungkam dan mempermalukan Kiai Ahmad dan kawan-kawan. Benar ya? Jika pasti menang, apa yang menghambat kalian Habib Ba'alwi datang padahal pasti menang? Iya ya. Kenapa gak mau hadir kalau memang punya data, punya bukti yang valid atas ketersambungannya? Dan pasti menang, artinya bisa membungkam hujah-hujah yang pernah disampaikan oleh Kiai Ahmad. Tapi kenapa ya kok gak datang? Apakah karena tidak punya data atas silsilah nasabnya? Silsilah nasabnya sudah diragukan sehingga sulit untuk datang. Penulis jelaskan lebih lanjut, undangan podcast dari Bang Haji Roma Irama merupakan kesempatan emas kalian Habib Ba'alwi untuk meraih dan menggenggam 3 kemenangan besar atau mencapai 3 tujuan sekaligus. 3 tujuan atau 3 kemenangan besar tersebut, yang pertama, membuktikan kepada publik bahwa kalian Habib Ba'alwi benar cucu Nabi paling sahih sedunia, seterang matahari di siang hari. Dan karenanya pribumi Nusantara harus cinta, hormat, dan tunduk kepada Habib Ba'alwi. Itu misalnya memang punya data dan bukti yang valid, terus datang ke podcast Bang Haji Roma Irama, tidak menolak, tidak main kabur-kaburan, pasti bisa dong membuktikan kepada publik bahwa silsilah nasabnya itu sahih. Kalau punya data, ya sekali lagi, kalau punya data. Tapi sulit. Bagi Robito Alawiyah sulit. Jangankan data ketersambungan silsilahnya ya secara sahih, lalu membuktikan Ubaidillah itu tokoh historis itu sulit bagi Robito Alawiyah. Lalu kemenangan yang kedua, bisa mempercepat tersebarnya informasi dan keyakinan masyarakat bahwa kalian Habib Ba'alwi adalah cucu Nabi paling sahih sedunia. Di mana tujuan nomor 2 ini mempercepat pencapaian tujuan pertama. Ya, bagus. Yang nomor 3 sekali lagi, sekaligus membungkam dan mempermalukan Kiai Ahmaduddin Utsman dan kawan-kawan. Karena selama ini dengan sekuat tenaga kalian lawan, kalian jatuhkan, kalian caci maki, kalian ejek, kalian fitnah. Hendak kalian bungkam dengan berbagai cara. Juga kalian persekusi, diancam lebih shock terapi, tegangan tinggi. Ini itu ya Habib yang kemarin viral itu ya, Habib Muhdar, memprovokasi umat untuk membubarkan pengajian atau acara kiai. Bahkan hendak kalian bunuh karakternya dengan labeling Wahabi, Khawarij, Syiah, anak hasil zina, komunis, PKI, Yahudi, PC, dan lain sebagainya. Iya ya. Sebenarnya kalau memang punya bukti, data yang valid, hadir ke podcast Haji Roma Irama itu adalah hal yang sangat tepat. Tapi kenapa kok tidak mau hadir? Nah, tentunya para netizen bisa berpikir, dari sini kan bisa berpikir, kenapa tidak bisa hadir? Padahal kalau misalnya hadir, punya bukti dan data yang kuat tentang ketersambungan nasabnya, pasti menang, ya gitu. Dan beberapa poin-poin yang lain yang menjadi tulisan dari sahabat Rifki Zulkarnain bisa kalian baca langsung di tulisan beliau yang berjudul Apa yang Menghambat Kalian Habib Ba'alwi Datang ke Podcast Roma Irama. Padahal kalau datang pasti menang, yang beliau tulis dan beliau publikasikan di RMI NU Banten. Ya, bisa kalian baca di situ. Para sahabat dan santri, melihat realita yang ada pada saat ini,
memang sulit untuk mencari bukti ketersambungan nasab Habib Alwi kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sangat sulit. Jangankan silsilah yang sahih, satu leluhur dari mereka yang bernama Ubaidillah, ya, untuk membuktikan Ubaidillah itu historis itu sangat sulit, kesulitan. Sehingga dari situ kita bisa berpikir bahwa Habib itu memang bukan cucu Rasulullah. Kenapa? Tidak memiliki data dan bukti yang valid atas ketersambungan nasabnya kepada Rasulullah. Dari tingkah lakunya saja kita juga bisa berpikir Habib yang ada tingkah lakunya seperti apa. Mulai Habib yang kasar sampai Habib yang lembus, yang halus seperti makhluk halus. Kita bisa melihat yang halus pun yang kita anggap dia adalah wali, ya, yang kita anggap dia adalah wali, ternyata setelah adanya polemik nasab ini tampak bahwa beliau itu malah membelokkan sejarah NU, membelokkan sejarah Nusantara, membuat makam-makam palsu dan lain sebagainya. Apalagi yang kasar-kasar seperti Rizik Syihab, Bahar Smith, ya, Taufik Segal dan lain sebagainya. Ya terserah para netizen, para pendukung Habib Alwi, silakan mau berpikir seperti apa, silakan. Dalam hal ini kita tidak membuat suatu perpecahan, yang kami buat adalah suatu pelurusan sejarah, pelurusan silsilah nasab Rasulullah yang benar, bukan yang dicangkokkan oleh klaim Habib Alwi. Wallahu muwaffiq la aqwim thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.